pendidikan sekarang ini tentunya mental dari para pelajar ini juga tidak bisa disamakan dengan zaman-zaman dahulu, karena bullying ini sebenarnya dari zaman dahulu kala pun ada, tetapi memang dengan perkembangan semua hal ini bisa semakin memperparah bullying itu tersebut. Saat ini yang hampir marak itu bagaimana untuk antisipasinya? Ya, alhamdulillah di sini tadi kita mengadakan seminar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Demak. Ini memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, kita carikan solusi-solusi. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang membenarkan, tetapi kita cari solusi, karena pendidikan sekarang ini tentunya mental dari para pelajar ini juga tidak bisa disamakan dengan zaman-zaman dahulu, karena bullying ini sebenarnya dari zaman dahulu kala pun ada, tetapi memang dengan perkembangan semua hal ini bisa semakin memperparah bullying itu tersebut. Kami dari pemerintah Kabupaten Demak sudah begitu sering mengadakan sosialisasi, kemudian mengajak kepada semua untuk menekan kasus bullying yang ada di pendidikan kita. Tetapi hal itu tidak bisa kita kerjakan sendiri tanpa partisipasi dari semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari Dewan Pendidikan mengadakan seminar tersebut, semoga didapatkan strategi yang bisa mencegah bullying ini semakin marak di dunia pendidikan. Ini bagaimana Pak melihatnya? Untuk kasus bullying itu, untuk zaman sekarang yang marak itu. Tadi di awal diskusi, bullying ini sudah ada sejak dulu. Cuma dulu namanya nggak bullying. Jadi bullying ini kan masalah global. Tadi saya sampaikan data UNESCO, 41% anak-anak kita ini sebulan 2 kali dibullying. Jadi ya mudah-mudahan dengan seminar ini kita bersama-sama bergerak. Ya memang belum seluruhnya bisa terlibat. Ini paling tidak ini pemicu. Makanya dalam konteks pemicu dalam rangka bareng-bareng. Pokoknya nggak ada yang nyalahkan ya Bu ya, semua bareng-bareng. Nggak boleh saling. Pak, apakah nanti adanya pembatasan gadget Pak? Soalnya kan gadget kan saat ini kan sesuai survei kan juga mempengaruhi bullying Pak, untuk perkembangannya. Pengalaman saya di pesantren membatasi gadget susah. Mengapa susah? Karena memang zamannya zaman digital. Tapi bagaimana memimpin anak-anak kita tetap dalam pengawasan. Makanya di sini tidak bisa kita hanya menyalahkan kepala sekolah, guru. Jadi orang tua itu terlibat sangat luar biasa. Karena anak-anak sekolah itu kan hanya berapa jam. Kemudian di rumah bersama keluarga berapa jam. Nah, ini saya kira ini menjadi catatan kita. Jadi kesadaran supaya anak-anak nggak melakukan bullying itu ya harus melibatkan semua komponen, terutama orang tua. Marah bullying ini bagaimana? Untuk di Dinas Pendidikan kita sedang diskusikan, mungkin kita dalam waktu dekat akan melakukan surat edaran bagaimana menempatkan posisi sebagai guru, menempatkan posisi sebagai murid maupun menempatkan posisi sebagai wali murid, sehingga 3 komponen ini menjadi sebuah hal yang saling menguatkan agar kasus ini tidak berkepanjangan ketika ada muncul di antara mereka. Kita sedang mengkonsepkan, ini juga seiring dengan yang dilakukan oleh provinsi juga yang berkaitan dengan
kejadian-kejadian yang di tingkat SMA, SMK, SMA maupun yang di wilayah provinsi, kita juga berusaha diskusi dengan teman-teman baik yang ada di sekolah secara langsung maupun dari kita dalam melihat fenomena ini. Sehingga dengan harapan dengan dikeluarkannya surat edaran ini bisa ada sebuah konsep yang nanti juga hasil dari diskusi ini akan kita jadikan sebagai referensi. Mungkin itu langkah dekat kami untuk proses yang berkaitan dengan adanya bullying. Langkah intervensi untuk menekan bullying di Demak sejauh ini itu bagaimana Pak? Untuk langkah yang konkretnya adalah kita kuatkan di gurunya, karena ini kan berkaitan dengan mungkin kita tadi sudah dengar bahwa tidak saling menyalahkan, sehingga posisi gurunya harus bagaimana, posisi muridnya harus bagaimana, dan wali murid harus bagaimana, itu yang di masyarakat bisa hal-hal yang ada di mereka anak-anak kita ketika bermain, ketika bercengkrama, ketika ngobrol itu tidak muncul bullying.